Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Robiah Nur, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjabarkan mengenai beberapa metode dalam menghafal Al-Quran. Pada saat ini, kegiatan menghafal Al-Quran begitu banyak diminati di kalangan masyarakat kita. Sebelum kita tahu apa saja metode yang digunakan dalam menghafal Al-Quran, kita juga harus tahu syarat-syarat atau hal-hal apa saja yang disiapkan untuk melakukannya. Karena menghafal Al-Quran bukanlah perkara yang mudah. Di antara syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut. Setelah kita tahu syarat-syarat apa saja yang disiapkan oleh para calon penghafal Al-Quran, berikut ini ada beberapa metode yang dapat diaplikasikan oleh para calon penghafal Al-Quran. Yang pertama, metode wahdah. Menghafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat dibaca sebanyak 10 kali, 20 atau lebih, sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam bayangannya. Metode selanjutnya yaitu metode kitabah. Metode ini dilakukan dengan cara menulis terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafal pada secari kertas yang telah disediakan. Kemudian ayat tersebut dibaca sehingga lancar dan benar bacaannya, lalu dihafalkannya. Selanjutnya, metode simai, yakni mendengarkan sesuatu bacaan untuk dihafal. Metode ini sangat efektif bagi para penghafal yang mempunyai daya ingat ekstra, terutama bagi penghafal tunanetra dan anak-anak yang masih di bawah umur. Metode ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama bisa mendengar dari guru yang membimbingnya, atau bisa juga direkam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafalkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Selanjutnya yaitu metode gabungan. Merupakan gabungan antara dua metode pertama dan metode kedua, yakni metode wahdah dan metode kitabah. Hanya saja menulis di sini lebih memiliki fungsi untuk uji coba hafalan yang sudah dihafalnya. Jika seorang penghafal telah menyelesaikan hafalannya, maka ia akan kembali menulis hafalan tersebut ke dalam sebuah kertas. Jika ia telah mampu memproduksi kembali ayat-ayat yang telah dihafal tersebut ke dalam sebuah tulisan, maka ia boleh melanjutkan untuk menghafalkan ayat-ayat berikutnya. Metode selanjutnya yaitu metode jamak. Jadi cara menghafal yang dilakukan itu secara kolektif, yaitu ayat-ayat dihafal dibaca secara kolektif atau bersama-sama dipimpin oleh seorang instruktur. Pertama, instruktur membacakan satu atau beberapa ayat dan siswa menirukan secara bersama-sama. Kemudian instruktur membimbingnya dengan mengulang kembali ayat tersebut dan siswa mengikutinya sampai ayat-ayat itu dapat mereka baca dengan baik dan benar. Selanjutnya, mereka mengikuti bacaan instruktur dengan sedikit demi sedikit mencoba tanpa melihat mushaf dan demikian seterusnya sampai ayat-ayat yang dihafalnya itu benar-benar sepenuhnya masuk dalam bayangannya. Dalam menjalani proses menghafal Al-Quran, tidak hanya dibutuhkan metode yang tepat, tetapi juga strategi yang khusus untuk membantu mempermudah membentuk kesan dalam ingatan terhadap ayat-ayat yang dihafal. Adapun strategi tersebut ialah pertama, strategi pengulangan ganda. Umpamanya, jika pada waktu pagi hari telah mendapat hafalan satu muka, agar tingkat kemapanan hafalan mantap, perlu diulang kembali pada sore harinya. Strategi yang kedua yaitu tidak beralih pada ayat berikutnya sebelum ayat yang sedang dihafal benar-benar hafal. Yang ketiga, menghafal urutan-urutan ayat yang dihafalnya dalam satu kesatuan jumlah setelah benar-benar hafal ayat-ayatnya. Yang keempat, menggunakan satu jenis mushaf. Selanjutnya, memahami ayat-ayat yang dihafal, lalu memperhatikan ayat-ayat yang serupa, dan yang terakhir disetorkan pada seorang pengampu. Menghafal Al-Quran dengan sistem setoran kepada pengampu akan lebih baik dibanding dengan menghafal sendiri dan juga akan memberikan hasil yang berbeda. Sekian video saya kali ini, semoga membantu dalam proses menghafalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.